Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, dalam kehidupan ini seringkali kita ingin segala sesuatu berubah dengan cepat. Kita ingin masalah segera selesai. Kita ingin rezeki segera datang. Kita ingin doa segera terkabul. Kita ingin kesedihan segera berganti dengan kebahagiaan. Namun kenyataannya, tidak semua hal terjadi secepat yang kita inginkan. Ada proses yang harus dilalui. Ada waktu yang harus dijalani. Ada perjalanan yang harus ditempuh dengan sabar. Dan seringkali justru proses itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Sahabatku, jika kita memperhatikan salah satu makhluk ciptaan Allah yang begitu indah, yaitu kupu-kupu, kita akan menemukan pelajaran yang sangat dalam tentang kehidupan. Kupu-kupu tidak langsung lahir dengan sayap yang indah. Ia melewati proses yang panjang. Ia memulai kehidupannya dalam bentuk yang sederhana, kemudian mengalami perubahan demi perubahan, hingga akhirnya Allah mengizinkan menjadi makhluk yang begitu menawan. Dan dari sana kita belajar bahwa keindahan seringkali lahir dari proses yang tidak mudah. Sahabat namun kolbu, dalam pembahasan kali ini kita tidak sedang menganggap kupu-kupu sebagai pembawa rezeki, karena seluruh rezeki datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita akan mengambil hikmah dari makhluk ciptaannya, karena Allah sering mengajarkan pelajaran kehidupan melalui alam dan makhluk yang ada di sekitar kita. Dan terkadang ketika hati mulai memahami makna proses, kesabaran, dan perubahan, itulah saat berbagai keberkahan mulai mendekat tanpa kita sadari. Yang pertama, kupu-kupu mengajarkan bahwa perubahan besar membutuhkan waktu. Sahabat namun kolbu, salah satu hal yang paling sulit diterima manusia adalah menunggu. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Segala sesuatu ingin didapatkan seketika. Namun kehidupan tidak selalu berjalan seperti itu. Ada perubahan yang membutuhkan waktu, ada impian yang membutuhkan proses, ada keberhasilan yang membutuhkan kesabaran. Dan kupu-kupu mengajarkan hal itu dengan sangat indah. Ia tidak langsung menjadi kupu-kupu dalam satu hari. Ia melalui tahapan demi tahapan sesuai ketetapan Allah. Tidak terburu-buru, tidak melompat dari proses, tidak memaksa waktunya. Sahabatku, begitu pula kehidupan kita. Kadang kita merasa doa belum dijawab, usaha belum membuahkan hasil, keadaan belum berubah. Padahal bisa jadi Allah sedang memproses kita, sedang membentuk karakter kita, sedang menguatkan hati kita, karena rezeki yang besar seringkali membutuhkan kesiapan yang besar pula. Yang kedua, kupu-kupu mengingatkan bahwa tidak semua masa sulit berarti buruk. Sahabat namun kolbu, jika kita hanya melihat sebagian proses kehidupan kupu-kupu, mungkin kita akan mengira bahwa ia sedang mengalami kesulitan, terutama ketika berada dalam fase yang tampak sunyi dan terbatas. Namun justru di fase itulah perubahan besar sedang berlangsung. Perubahan yang tidak terlihat dari luar, perubahan yang membutuhkan waktu, perubahan yang mempersiapkan keindahan di masa depan. Sahabatku, begitu juga dengan kehidupan manusia. Ada masa ketika hidup terasa lambat, ada masa ketika jalan terasa sempit, ada masa ketika hasil belum terlihat. Dan seringkali kita menganggap semua itu sebagai kemunduran. Padahal bisa jadi Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita, sedang memperbaiki sesuatu yang belum kita pahami, sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Karena tidak semua masa yang sunyi adalah masa yang sia-sia. Terkadang justru di masa itulah Allah sedang melakukan perubahan terbesar dalam diri kita. Yang ketiga,
Kupu-kupu mengajarkan kesabaran dalam menjalani takdir. Sahabat namun kolbu. Kupu-kupu tidak pernah terburu-buru menjadi sesuatu yang belum waktunya. Ia mengikuti ketetapan Allah dengan sempurna. Dan dari sana kita belajar bahwa kesabaran bukan hanya tentang menunggu. Kesabaran adalah tentang tetap percaya kepada Allah selama masa penantian itu berlangsung. Tetap berbuat baik, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap menjaga harapan. Meski hasilnya belum terlihat, sahabatku, banyak orang menyerah terlalu cepat karena merasa hidupnya tidak berubah. Padahal, perubahan seringkali sedang berlangsung secara perlahan, seperti matahari yang terbit sedikit demi sedikit, seperti hujan yang mengisi sungai setetes demi setetes, dan seperti kupu-kupu yang berubah melalui proses yang panjang. Maka, jika hari ini kamu masih berada dalam masa penantian, jangan buru-buru putus asa. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah yang belum mampu kamu lihat hari ini. Sahabat namun kolbu. Kupu-kupu tidak mengajarkan kita tentang kecepatan. Ia mengajarkan tentang kesabaran, tentang proses, dan tentang keyakinan bahwa perubahan yang indah selalu memiliki waktunya sendiri. Yang keempat, kupu-kupu mengingatkan bahwa Allah sedang membentukmu menjadi lebih baik. Sahabat namun kolbu. Dalam hidup ini seringkali kita hanya fokus pada hasil akhir. Kita ingin melihat perubahan besar, kita ingin melihat keberhasilan, kita ingin melihat doa-doa yang terkabul. Namun kita sering lupa bahwa sebelum hasil itu datang ada proses pembentukan yang harus dijalani. Dan proses itu tidak selalu nyaman. Kadang penuh air mata, kadang penuh penantian, kadang penuh ketidakpastian. Sahabatku, jika kita renungkan, kupu-kupu tidak akan memiliki sayap yang indah tanpa melewati proses yang Allah tetapkan untuknya. Begitu pula manusia. Seringkali Allah mengizinkan kita melewati berbagai ujian bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita, membentuk kesabaran, membentuk keikhlasan, membentuk keteguhan iman, membentuk kedewasaan dalam menghadapi kehidupan. Maka ketika perjalanan hidup terasa berat, jangan langsung menganggap bahwa Allah sedang menjauh darimu. Bisa jadi Allah justru sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Yang kelima, kupu-kupu mengajarkan bahwa keindahan tidak perlu dipaksakan. Sahabat namun kolbu. Ada satu hal yang menarik dari kupu-kupu. Ia tidak berusaha memamerkan keindahannya. Ia hanya menjalani kehidupannya sesuai fitrah yang Allah berikan. Namun justru karena itu banyak orang mengaguminya. Sahabatku, dalam kehidupan manusia, seringkali kita terlalu sibuk mengejar pengakuan, ingin dilihat berhasil, ingin dipuji, ingin dianggap lebih baik daripada orang lain. Padahal keberkahan tidak selalu datang kepada mereka yang paling terlihat. Seringkali keberkahan datang kepada mereka yang tulus menjalani prosesnya, yang bekerja dengan ikhlas, yang berusaha tanpa banyak mengeluh, yang tetap rendah hati ketika berhasil. Kupu-kupu mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak perlu dipaksakan. Jika Allah menghendaki sesuatu yang baik untukmu, maka pada waktunya kebaikan itu akan terlihat dengan sendirinya. Yang keenam, kupu-kupu mengingatkan bahwa setiap orang memiliki waktu perubahannya sendiri. Sahabat namun kolbu. Salah satu penyebab manusia kehilangan semangat adalah karena terlalu sering membandingkan perjalanan hidupnya dengan orang lain. Melihat orang lain berhasil lebih cepat, melihat orang lain mendapatkan rezeki lebih dahulu, melihat orang lain mencapai impian yang sama sebelum dirinya. Padahal Allah tidak menciptakan semua manusia dengan garis waktu yang sama. Sahabatku, ada yang berhasil di usia muda, ada yang berhasil setelah bertahun-tahun berjuang, ada yang menemukan jalannya lebih cepat,
ada yang harus melalui banyak tikungan terlebih dahulu. Dan semua itu bukan karena Allah tidak adil, melainkan karena Allah memiliki rencana yang berbeda untuk setiap hambanya. Kupu-kupu mengajarkan bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Ia tidak iri kepada makhluk lain. Ia tidak memaksakan dirinya menjadi sesuatu sebelum waktunya. Ia hanya menjalani ketetapan Allah dengan sempurna. Dan dari sana kita belajar untuk lebih sabar terhadap perjalanan hidup kita sendiri. Yang ketujuh, kupu-kupu mengajarkan untuk tetap berharap meski belum melihat hasil. Sahabat namun kolbu, ada masa dalam hidup ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, sudah berdoa, sudah bekerja keras, sudah bersabar. Namun hasil yang diharapkan belum juga terlihat. Pada titik itulah banyak orang mulai kehilangan harapan, mulai bertanya apakah semua perjuangan ini akan sia-sia, mulai meragukan dirinya sendiri, mulai meragukan masa depannya. Sahabatku, namun pelajaran dari kupu-kupu mengingatkan kita bahwa tidak semua proses langsung menunjukkan hasilnya. Ada masa ketika perubahan berlangsung diam-diam, tidak terlihat oleh mata, tidak diketahui oleh orang lain, namun tetap terjadi. Begitu pula dengan kehidupan kita. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasil dari doa-doamu, belum melihat hasil dari kesabaranmu, belum melihat hasil dari usahamu. Namun bukan berarti Allah tidak sedang bekerja. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kamu bayangkan. Sahabat namun kolbu, kadang perubahan terbesar dalam hidup tidak terjadi di luar diri kita, tetapi di dalam hati kita. Dan ketika hati mulai menjadi lebih besar, ataupun lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih percaya kepada Allah, saat itulah jalan menuju keberkahan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Yang kedelapan, kupu-kupu mengajarkan bahwa kesabaran akan melahirkan keindahan. Sahabat namun kolbu, jika ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil dari perjalanan kupu-kupu, maka pelajaran itu adalah tentang kesabaran. Kita hidup di dunia yang sering mengajarkan hasil. Kita melihat keberhasilan, kita melihat pencapaian, kita melihat kebahagiaan orang lain. Namun seringkali kita tidak melihat proses panjang yang mereka lalui sebelumnya. Padahal hampir semua hal yang indah lahir dari kesabaran. Pohon yang besar membutuhkan waktu untuk tumbuh, buah yang manis membutuhkan waktu untuk matang, dan kupu-kupu yang indah membutuhkan waktu untuk mengalami perubahan. Sahabatku, begitu pula dengan kehidupanmu. Kesabaran yang sedang kamu jalani hari ini mungkin terasa berat. Penantian yang sedang kamu hadapi mungkin terasa panjang. Namun jangan pernah meremehkan proses itu, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran seorang hamba. Apa yang hari ini terasa sulit bisa menjadi sumber kebahagiaan di masa depan. Apa yang hari ini terasa melelahkan bisa menjadi jalan menuju keberkahan yang lebih besar. Yang kesembilan, kupu-kupu mengingatkan bahwa Allah mampu mengubah keadaan dengan cara yang tidak terduga. Sahabat namun kolbu, jika seseorang hanya melihat awal kehidupan kupu-kupu, mungkin ia tidak akan pernah membayangkan bentuk akhirnya. Tidak akan pernah menyangka bahwa makhluk sederhana itu suatu hari akan memiliki sayap yang begitu indah. Namun Allah mampu menghadirkan perubahan yang luar biasa melalui proses yang telah Dia tetapkan. Sahabatku, begitu pula dengan hidup kita. Mungkin hari ini keadaanmu belum seperti yang kamu harapkan. Mungkin masih ada masalah yang belum selesai. Mungkin masih ada doa yang belum terjawab. Mungkin masih ada impian yang belum terwujud. Namun jangan pernah membatasi kekuasaan Allah dengan keadaan yang sedang kamu lihat hari ini. Karena Allah mampu mengubah keadaan dalam sekejap jika Dia menghendaki. Allah mampu membuka pintu yang selama ini tertutup. Allah mampu menghadirkan jalan keluar yang tidak pernah kamu bayangkan. Allah mampu mengganti kesedihan dengan kebahagiaan.
dan Allah mampu menggantikan kesulitan dengan kelapangan, karena tidak ada yang mustahil baginya. Yang ke-10, ketika kupu-kupu membuatmu memahami proses, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa memahami proses hidup adalah sesuatu yang sangat penting? Karena Allah jarang memberikan sesuatu yang besar kepada hati yang belum siap. Sebelum Allah memperluas rezeki seseorang, seringkali Allah memperluas kesabarannya. Sebelum Allah mengangkat derajat seseorang, seringkali Allah menguatkan imannya. Sebelum Allah menghadirkan keberhasilan yang besar, seringkali Allah mengajarkan keikhlasan dalam perjuangan. Sahabatku, rezeki yang besar bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal keberkahan. Dan keberkahan lebih mudah hadir pada hati yang telah ditempa oleh proses. Hati yang telah belajar sabar, hati yang telah belajar berserah, hati yang telah belajar mempercayai Allah dalam setiap keadaan. Maka jika akhir-akhir ini kamu lebih mudah menerima proses hidup, lebih mudah bersabar dalam penantian, lebih mudah mempercayai rencana Allah, lebih mudah melihat hikmah di balik setiap ujian, jangan anggap itu sebagai hal yang biasa, karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang saat ini belum terlihat, namun perlahan sedang mendekat sesuai waktu terbaik yang telah Dia tetapkan. Sahabat namun kolbu, kehidupan bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling dahulu berhasil, bukan tentang siapa yang paling cepat sampai pada tujuan. Kehidupan adalah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Dan dalam perjalanan itu, setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang diuji dengan penantian, ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kehilangan, dan ada yang diuji dengan keberlimpahan. Namun semua itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan manusia kepada Allah. Sahabatku, jika hari ini kamu sedang berada dalam masa proses, jangan menyerah. Jika hari ini kamu sedang berada dalam masa penantian, jangan putus asa. Jika hari ini kamu belum melihat hasil dari perjuanganmu, jangan kehilangan harapan. Karena Allah sedang bekerja, mungkin tidak dengan cara yang bisa kamu lihat, namun Allah tidak pernah berhenti mengatur kehidupan hamba-Nya. Percayalah, sebagaimana kupu-kupu tidak menjadi indah dalam satu malam, kehidupan yang penuh keberkahan juga membutuhkan proses. Dan setiap proses yang dijalani bersama Allah tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah bersabar, tetaplah bertawakal. Karena apa yang Allah siapkan untukmu akan datang pada waktu yang paling tepat. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan memahami mengapa semua proses itu harus terjadi. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan, atau pelajaran yang Anda dapatkan dari kisah kupu-kupu dan proses kehidupan di kolom komen. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang dalam proses hidupnya. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus bersama-sama menumbuhkan iman, kesabaran, syukur, dan harapan kepada Allah. Semoga Allah menguatkan hati kita, melapangkan rezeki kita, menumbuhkan kesabaran dalam diri kita, dan mempertemukan kita dengan keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.